Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, saya Novika Nostalia, mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Kebetulan ada tugas UTS untuk mewawancarai guru di sekolah dasar mengenai pembelajaran PPKN. Boleh. Dengan Bapak siapa? Mengajar kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Irfan Rifana, saya mengajar kelas 5. Langsung ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang pertama, apakah siswa di kelas Bapak kelas 5 ya? Kelas 5. Apakah siswa sudah membiasakan tertib di rumah? Untuk sejauh ini yang saya lihat sambil konseling sama orang tua, anak-anak sudah menjaga kewajibannya di rumah. Contohnya menjaga kebersihan, memberikan tempat tidur ketika dia beres tidur, bangun tidur tepat waktu dan tidur tepat waktu. Kalau misal untuk pemberian seperti tugas dari Bapak, apakah anak-anak sudah tertib begitu mengerjakannya? Sudah lumayan, tapi ada sebagian nggak bisa dipenuhi semua. Oke, yang kedua Bapak, apakah siswa sudah membiasakan tertib di sekolah? Di sekolah sejauh ini kalau untuk peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, paling satu orang ada yang suka telat tapi nggak setiap hari. Alasannya memang karena dia harus menjaga adiknya. Itu kalau untuk waktu ya. Kalau untuk seperti pakaian atau perilakunya gimana Bapak? Kalau berpakaian, anak-anak sudah mulai rapi, tapi ada 1-2 orang yang masih rambutnya panjang. Itu saja. Oke, terus apakah siswa sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah? Sejauh ini yang saya sering ngobrol sama orang tuanya, anak-anak mulai ada perubahan perilaku. Kan saya di kelas 5, dia udah mulai mau membantu orang tuanya, mulai bersih-bersih di rumah, terus udah bisa merawat diri sendiri, kayak gitu. Sama kalau misalnya ada yang merendahkan nama orang tuanya, dia langsung maju paling depan untuk anak laki-laki, kayak gitu. Terus apakah siswa sudah melaksanakan kewajibannya di lingkungan sekolah? Menurut saya ada, kalau di persentase ada sekitar 70% yang sudah mau melaksanakan, 30%-nya lagi agak kurang, tapi agak telat mengumpulkan, tapi pada akhirnya mereka bisa mengumpulkan semuanya. Biasanya boleh lebih dirinciin nggak Bapak, kewajiban anak di sekolah itu terkait aspek apa aja? Mengerjakan tugas, terus kewajibannya piket kayak gitu. Anak-anak menjaga itu kewajibannya. Paling itu aja. Kalau dari Bapaknya sendiri gitu, untuk membentuk siswa yang melaksanakan kewajiban itu dengan baik, apa yang Bapak lakuin? Saya ngasih achievement sama punishment. Jadi anak-anak ketika dia melakukan hal yang dirasa cukup untuk dirinya, saya memberikan achievement kepada mereka. Ketika dia tidak melakukan apa yang dia harus lakukan, saya memberikan punishment. Biasanya achievementnya berupa hadiah atau pujian gitu? Kadang berupa hadiah atau pujian juga. Terus apakah sikap cinta lingkungan pada siswa sudah terlihat? Untuk sejauh ini saya lihat sudah terlihat, karena dia membuang sampah pada tempatnya dan menjaga tanaman di sekolah. Ada piket buat ngejaga lingkungan, yang ngejaga tanaman di sekolah, nyiram tanaman kayak gitu, memberikan cahaya matahari kepada tanaman kayak gitu. Jadi itu sudah timbul dari siswanya sendiri, tidak ada paksaan? Nggak ada kemana ini harus, nggak kayak gitu. Anak-anak sudah mulai ngeluarin lagi tanaman kayak gitu. Terus apakah sikap cinta demokratis pada siswa sudah terlihat? Untuk sejauh ini terlihat, karena anak-anak mau bersaing. Demokratis itu kan bersaing, Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah ada, misalnya ngelihat temennya bisa, dia pun pengen bisa gitu. Terus demokratisnya di hal yang baik, bukan yang Kemudian apakah nilai-nilai Pancasila pada siswa sudah terlihat? Sudah sangat terlihat. Ya, yang pertama dia tidak melupakan sholat, sama dia bisa menghargai antar umat beragama. Ini aja dulu.
Kalau untuk misal seperti persatuannya gitu, apakah di kelas 5 mereka udah solid, saling bersatu atau masih seperti apa? Sudah solid. Jadi anak-anaknya ketika contoh kemarin ada hari guru, jadi anak-anak buat acara surprise buat gurunya, itu kan kelihatan bahwa anak-anak itu solid. Terus, apakah siswa sudah melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat? Untuk norma yang berlaku, saya rasa anak-anak sudah mulai mau dilihat dari antusias anak-anak untuk belajar PKN tentang norma-norma kehidupan, dia sudah mulai mau membuka. Kemudian mereka juga udah mulai membuka mata untuk terlibat Pak ya, Iya. sama norma-norma di masyarakat. Nah, terus apakah siswa memiliki harga diri gitu sebagai individu? Mereka sangat, ya untuk umur segitu mereka mempunyai egois sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya penghapusnya hilang atau pulpennya hilang, mereka cari sampai dapat kayak gitu. Itu kan dia kepunyaan dia gitu, harga dirinya dia. Nah, menurut Bapak sendiri, harga diri ini tuh pentingkah atau dapat memberikan dampak negatif gitu untuk siswa? Sangat penting menurut saya, karena dia harus menjaga apa yang dia miliki. Jadi kalau misalnya sedari dini dia tidak bisa menjaga apa yang dia miliki, ya ketika dia masuk SMP atau SMA, dia kalau dibully nggak mau dan nggak berani buat ngutarain ke guru. Nah, pertanyaan terakhir ya Bapak, apakah siswa memiliki kebanggaan gitu sebagai bangsa Indonesia? Menurut saya untuk anak kelas 5 Ibu, sangat cinta tanah air, karena dia mau melihat sejarah-sejarah pahlawan. Oh, mereka antusias. Ya, antusias sekali ketika dikasih video tentang sejarah-sejarah pahlawan. Mereka itu sangat antusias, mereka banyak bertanya akan hal itu gitu. Paling itu. Itu kan di pembelajaran gitu. Kalau misalkan dari perilakunya sehari-hari ada contoh lain nggak? Yang Untuk menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. ketika upacara bendera mereka tidak ngobrol. Oh, nah, sudah ya Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan jawaban serta ilmunya. Sekian mungkin ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.